Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sedikit sekali ini ya. Pejuang tangguh, Pak. Centang Bu. Ini masih pengantar sih. Kita lihat informatika. Benar ya. Cuman ada 6 orang. Benar enggak? Wendy, Gesta belum join, Gilang Wijaya. Oke, saya coba. Rizky masih cuti, Pak. Kenapa Rizky? Sorry. Rizky masih cuti. Izinnya sih, izin cutinya semester 3 dan 4. Oh, Rizky cuti 3 dan 4. Kenapa itu cuti? Aja tahu. Kalau dari yang Nurul baca sih, karena ada kerjaan gitu. Nggak bisa bagi waktu. Kerjanya ini ya, apa namanya, sungguh-sungguh sibuk. Yang Mungkin. iya sih. Oke. Kalau gitu saya kasih tanda merah aja. Cuti. Oke, baik. Yang saya panggil namanya, silakan nyalakan dulu kameranya. Aldi Setiawan. Aldi Setiawan, oke, belum join. Nurul Fauzia. Oke, baik Nurul, terima kasih. Ini di kampus nih, Nurul. Enggak, udah pulang kok, Pak. Oh. Paling malam di kampus sampai jam berapa? Ya, Nurul mah sampai jam 4, tapi kadang nanti pulangnya 4:30. Enggak, kalau di kampus sendiri biasanya tutup jam berapa? Paling sore. Harusnya sih tutup jam 5, tapi ya gimana ya? Enggak, maksudnya. Kadang masih ada orang gitu loh, Pak. Oh iya. Ada yang standby gak, Pak? Oh. Ada, Kak Eja doang paling. Sama beberapa orang yang lagi di kampus. Iya, betul. Ya memang sih dulu juga waktu saya kuliah juga paling enggak itu habis sisa pulang biasanya. Iya. Maksimal habis sisa. Habis Ya, sisa jam 8-an gitu. Jam 8. Iya, kurang lebih segitu tuh udah mulai sepi. Sepi sih udah benar-benar tutup. Oke, Nurul, Tegar Muhammad Rifki. Tegar, oke, baik. Ini saya nggak buat absen ya. Saya buat ini aja dulu buat ada di Setiawan belum ada. Wendy Nur Hermansyah. Hadir, Pak. Wendy, oke. Kalau kalian butuh link absensi nggak? Atau saya panggilin aja? Panggil aja, Pak, dikit ini, Pak. Iya sih, ini cuma ada 5 ini. Gesta Rahguna Putri. Hadir, Pak. Hadir. Gesta ini kalau nggak salah pindahan ya Gesta ya? Iya, Pak, betul. Dari kampus mana sebelumnya? Pindahan. Dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Pak. Unis Tangerang, yang di dekat SMK 3. Nyesel gak tuh pindah? Nyesel. Enggak dong. Apa? Iya, Pak, ada. Unis Tangerang, Pak. Iya. Oh, kabupaten. Enggak ada kabupaten juga, Pak, di Tangerang, di SMK 3, deket Lapas Tangerang, Pak. Deket Mall Tangerang City. Mall Tangerang City. Oh, iya. Oh, dekat-dekat Tangerang City. Iya, di seberang, kita sebelahan tetangga sama UMT, Pak.
Oh iya iya benar-benar UMT benar-benar. Ya. Nah, sebenarnya ada Unis Tangerang, Pak. Oh iya di Tangerang, pokoknya Tangerang Tangsel ya. Yes, ya. Kenapa tuh pindah? Di sana per semesternya 7 juta, Pak. Oh iya benar-benar. Nggak apa-apa nggak apa. Dulu saya juga ambil kuliah juga ngambil paling murah. Iya, Pak. Yang penting kuliah betul. Iya. Jangan sampai enggak. 7 juta itu tapi udah mahal banget. Dulu saya itu kena 5 juta. Itu saya cicil tiap minggu, tiap bulan. Nah, giliran ngambil S2. Iya, kalau di Unis tuh UTS sudah lunas, Pak. Dia. Kalau saya waktu itu Jadi tuh bisa keberatan. minta, jadi di ininya per semester. Bukan per semester sih. Jadi satu semester misalkan 7 juta ya dibagi 6. Kalau itu minta keringanan sih. Dan kuliah di S2 itu lebih murah lagi. Saya baru tahu S2 itu lebih murah ternyata. Kalau kalian coba nanti mau lanjut S2, saya ambil di Budi Luhur, nggak tahu kalau di kampus lain. Kayaknya hasil kebanyakan sama sih sistemnya. Jadi dia per semesternya berapa, terus bisa dicicil per bulan juga. Itu waktu di Budi Luhur. Yang bagus S2 Pak, yang bagus tapi murah Pak. Di mana tuh? Ada rekomendasi gak Pak? Saat ini sih Budi Luhur ya. Kalau misalnya kalian mau ambil S2 nih, jadi pilihannya dulu waktu itu saya ada BINUS, ada Gunadarma. Yang murah-murah aja Pak. Nah, paling murah itu dan paling dikenal itu ya Budi Luhur gitu. Budi Luhur itu akreditasi udah B. Akreditasi udah B. Terus dia itu kuliah cuman Sabtu dari pagi sampai maghrib. Oh, Sabtu doang Pak. Sabtu doang, betul. Ya Sabtu dari pagi sampai maghrib pokoknya. Dari sebelum maghrib lah 6:30 udah selesai itu. Jadi waktu itu saya ya udah niatin ngambil, otomatis udah nggak ada namanya ini, nggak ada namanya main-main gitu ya, maksudnya liburan gitu kan. Karena kan setiap Sabtu pokoknya dari pagi sampai ini, nggak tahu kalau sekarang ya, saya nggak tahu kalau sekarang ketika nanti ini gimana, karena lagi pandemi seperti ini apakah online atau gimana. Karena kalau dulu dari pagi kita dapat makan siang kayak di kantin gitu biasaan, prasmanan gitu, pokoknya pagi terus Itu gratis Pak makannya? gratis, udah dapat makan. Karena kan memang ini ya waktunya padat gitu ya. Jadi namanya kuliah dijadiin satu gitu. Karena sebenarnya dia ada dua jadwal, eksekutif atau reguler bisa dibilang. Saya coba waktu itu ambil regulernya setiap hari, pokoknya sama kayak kita ini, mulai jam 7 kalau nggak salah, sama jam 7 sampai jam berapa. Ternyata yang ngambil reguler itu nggak ada gitu, untuk yang S2-nya. Mereka nggak ada ngambil kelas sore gitu. Mereka ngambil di hari Sabtu semua banyak. Jadi nggak bisa berjalan karena nggak ada yang ngambil. Akhirnya ya udah mau nggak mau saya masuk kelas ya setiap hari Sabtu seperti itu. Jadi pagi sampai ini dapat makan siang. Kalau misalnya puasa kita dikasih snack gitu ya, snack Poland kalau nggak salah. Ya makanan enak cukup, jadi bisa dibilang kalian nggak mikirin mau makan kemana atau gimana. Ketika makan siang kalian dapat kupon, tinggal ke kantin ambil piring nasi, nanti makan. Terus saya makan, sholat zuhur, udah masuk kelas lagi, udah gitu aja pokoknya sampai sampai asar gitu ya. Asar ada yang istirahat, break sebentar sholat asar, terus baru ini lagi lanjut aja. So far sih sejauh ini yang menurut saya yang paling worth it cuma Budi Luhur ya. Kalau ketika kalian masuk Gunadarma itu udah mahal. Secara semesteran udah ini. Kalau Budi Luhur itu kayaknya sekarang, jadi dia ngitungnya total itu kalau nggak salah 38 juta itu udah sampai lulus gitu ya.
Nah, tinggal kalian bagi itu 3 juta itu dibagi 4, nah per semesternya dapat. Atau kalau sekarang mungkin 40, biasanya waktu saya itu 35. Saya nggak tahu kalau yang tahun itu berapa, mungkin kan biasanya kan ada beberapa kampus karena Jurusannya pandemi. Pak ada apa aja tuh? Jurusannya itu dia itu jurusannya ilmu komputer, fokusnya itu ke kurang lebih apa ya namanya, lupa lagi saya itu apa ya, fokusnya sih lupa. Istilahnya sih kalau apa ya, kurang lebih sama kayak IT atau SI sih, lebih ke situ sebenarnya, lebih ke arah situ. Sama ya mata kuliah sama ada kayak machine learning lah, ada NLP, terus ada prosesor lah, terus apa lagi ya yang saya ingat. Standar sih kurang lebih ya sama, buat kayak nggak kayak S1, cuman lebih apa ya, kalau S2 itu kalian lebih banyak dapat apa ya, dapat kulit. Maksudnya karena yang ngajarnya S3 gitu ya, itu lebih lebih enak aja sih sebenarnya. Ya, kalian bisa bandingin lah, kalau saya ngajar sama Prof Mono kan beda rasanya. Dia punya lebih lebih maksudnya secara jam terbang lebih banyak, pengalaman lebih banyak, otomatis lebih ini lagi. Penguasaannya juga lebih baik. Dan mereka juga sering ngambil dari dosen-dosen dari luar, kayak dosen dari ITB atau UGM untuk ngajar gitu ya. Kalau nggak salah, Budi dulu juga mau ngeluarin S3 sih. Itu menarik banget sih. Wah, mantap, mantap. Mantap sih kalau saya lihat dari secara ini ya. Maksudnya dia itu ngasih harga bisa dibilang nggak mahal, standar lah. Gitu kalau dibandingin kayak Binus waktu itu adalah 15 juta. 15 juta atau 12 juta, terus ada IPB, kalau nggak salah IPB juga ada S2 itu 12 juta, lebih murah, cuman agak jauh. Jadi saya pikir udahlah yang dekat ya Budi Luhur gitu kan. Nggak tahu nih kalau kalian di Tangerang semua tinggalnya atau di luar Tangerang? Tangerang, Pak. Oh, di Tangerang semua. Budi Luhur tuh di daerah mana Pak? Masuknya Tangerang ya? Apa? Masuknya perbatasan Tangerang dan Jakarta. Jadi kalau kalian lewat Ciledug, di roti Ciledug ya udah dekat dari Budi Luhur pokoknya. Oh, Saya kan tinggal di Ciledug nih, ke Budi Luhur tuh kurang lebih 15-10 menit kalau naik motor. Kurang 5 kilo lah dari rumah saya. Udah jauh. Jadi kalau misalkan ke sana itu ya ini ya apa namanya, nggak jauh, dekat. Kalau misalkan kayak kita mau kemana nih, ke Binus agak lumayan, ke IPB lebih lagi, ke Gunadarma sama ke Depok lebih jauh lagi. Jadi yang paling maksudnya kalau dari sisi waktu gitu ya, kita nggak terlalu capek. Kalau dari sisi biaya, terus dari sisi akreditasi dia juga maksudnya good, ya udah ambil ke Budi Luhur. Coba aja kalian cari-cari S2, atau misalkan kalian mau pakai model S2 yang apa namanya, nggak tahu apa, S2 yang double degree atau misalkan S2 yang tapi itu biaya mahal sih. Itu aja sih. S2 yang bisa dibilang double degree itu maksudnya kalian punya ijazah Indonesia sama ijazah luar negeri, biasanya itu ada beberapa kan kerjasama kayak gitu. Jadi apa namanya, kayak misalkan di 2 semester di Indonesia, 2 semester di luar, atau kalau misalnya S2 otomatis semester Indonesia, 1 semester lagi di apa namanya di luar gitu ya. Bukan di luar sih, lebih tepatnya ikut kuliah di luar tapi online gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan yang S2, coba aja di ini, ambil S2, enak kok S2 itu, enggak apa ya, enggak ribet, bukan enggak ribet sih, kayak gitu, enak lah gitu aja sih. Mana saya lupa ini. Oh, rekayasa komputer itu, rekayasa
rekayasa komputasi terapan. Saya ambil yang rekayasa komputasi terapan. Dan agak di sana kan ada rekayasa sama satu lagi, lupa namanya apa. Istilahnya agak-agak asing gitu. Tapi sebenarnya kurang lebih sama kayak SI atau TI gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi ketika kalian lulus sebenarnya tetap aja MCOM. Tapi Pak, kalau S2 lintas jurusan tuh gimana ya Pak? Bisa nggak? Nggak jadi masalah karena S2 itu kan nggak ada ini ya, nggak ada kewajiban kalian harus apa namanya linear gitu ya. Kalian sekarang TI mau ambil S2-nya bukan TI nih, ngambil ke manajemen biasa gitu ya, nggak jadi masalah. Atau MBA kalian ngambil ke manajemen di luar gitu kan, apa namanya nggak jadi masalah. Kalau misalkan terus ada yang apalagi S1-nya TI, S2-nya sih biasanya kan manajemen, kamu ambil hukum gitu ya. Dulu saya sampai kepikiran mau ambil kuliah lagi, satu lagi apa gitu. Cuman dipikir di sini dia punya anak, makin pusing. udah punya anak, punya istri, udah apa tenaganya habis duluan. Ya apa namanya? Ya kalau waktu seumuran, kalian umurnya rata-rata berapa sekarang? 20-an? 20 Pak, 22, 21, 20. Sama tuh saya waktu seumuran kalian tuh apa ya, haus sama ini tuh, haus sama belajar gitu waktu situ. Jadi cuman masalahnya waktu itu ketika itu saya itu lulus umur 25 tahun karena kebanyakan pindah saya tuh. Kebanyakan pindah sekolah, kurikulumnya udah beda, agak beda-beda, jadi mundur-mundur. Nah, jadi mundur 2 tahun sendiri. Makanya pas waktu saya S1 keluar itu selesai adalah umur 25 tahun kerja. Setahun kerja saya baru ngambil S2 pas tahun kedua. Di umur 28 saya baru selesai lulus. 28 lulus S2 terus 28 juga nikah sih. Oke, kembali lagi ke materi kita tentang kriptografi. Udah saya share ya, nanti saya upload lagi. Nah, yang S2 terus jadi dosen atau apa ya? Mungkin kalau kalian pengen sekarang kan kalau kayak di EDBS juga ada S2-nya, kalau salah ya. Coba aja S2 juga bagus. Dan dia bisa dijangkau lagi sih harusnya. Oke, materi kita hari ini malam hari ini ada kriptografi, sub dari apa ya? Bukan sub sih, mungkin bisa dibilang sub dari ini. Matematika diskrit, seingat saya sih itu. Walaupun bukan ke situ juga sebenarnya, cuman itu aja. Dan kenapa saya jarang pakai template kampus? Mungkin sebelum baca template kampus, karena template-nya terlalu berat. Ininya terlalu besar, aplikasi itunya gambarnya. Oke, karena kita pakai full e-learning, jadi nggak ada open course. Yang open course juga ada 1-2, yang open course juga kemarin, awalnya open course di awal, lalu di pertengahan dia jadi e-learning. Yang sistem operasi. Nah, lalu saat ini saya pakai bukunya Renaldi Muher. Ini buku gambarnya seperti ini. Saya belum cari-cari lagi untuk buku referensi keduanya. Cuman ini yang paling bisa dibilang terbaru ya, yang lain kebanyakan agak-agak lama sih. Dan kemudian untuk edisi kedua. Nah, lalu seperti biasa, pondok belajar kita ada bagi tugas, kehadiran, UTS dan UAS.
sampai saat ini untuk yang normalnya adalah seperti ini, dan yang perlu saya garis bawahi di sini adalah yang tugas sih. Tugas ini jangan lupa dikumpulkan. Sayang sekali kalau nggak dikumpulkan, karena membantu nilai-nilai kalian. Tugas itu 30%, puasnya 30%, UTS 25. Jadi kalau misalkan UTS kalian cuma 70, 65, tapi tugas kalian 90, nah 95 ya pastinya bagus gitu. Ditambah kehadiran. Boleh kehadiran taruhlah nggak usah nggak full gitu, cuman berapa? Cuma 75%, atau bisa dibilang dari 75 mungkin cuma 10 kali masuk gitu. Itu udah bagus. Ya range-nya lah seperti biasa, tinggal bisa nilai 2 berlaku untuk peserta luas. Nilainya A itu 80 tes 100, B plus 75 sampai 79,9, B biasa 70 sampai 74, C plus 65 9, lalu C biasa 55 64, dan D 40 54, ya 0 ya sampai 39. Nah ini dia, saya kasih contoh di sini. Dan sebut problem. Worksheet edit. Coba terus dulu. Dari Oke, baik, kita tunggu dulu sebentar lagi aja ya.
Pak. Itu belum di-unmute. Itunya masih di mute. Iya. Oke, maaf. Oh iya, mic-nya ya. Maaf. Oh, Oke, kembali lagi sebentar. Mundur lagi sebentar ya. Nah, masuk ke simulasi yang tadi ya. Oke, di simulasi nilai ini yang saya mau ingat kembali adalah di bagian tugas, karena banyak dari kelas karyawan ini untuk tugas itu jadi kumpulkan ya. Misalnya UTS-nya baguslah 80, 85. Tugas prakteknya 0, ya hasilnya 0. Terus absensinya juga yang di bawah 50 gitu ya. Kalau di bawah 50 berarti yang kita masuk 14 ya. 14 bagi 2 cuma 7 atau 6 ya, 40, 45. Iya, maka dapat nilainya bukan C lagi, bisa di bawah C. Itu sangat sayang sekali. Jadi jangan lupa sih saya kembali tugasnya. Pas prosesinya juga buat nambahan nilai kalian. Nah, di sini bagaimana untuk dapat nilai A? Ya, pertama dengan metode kuliah seperti biasa. Ada UTS puas dan tugas atau kuis ya. Lalu atau yang kedua adalah kalian membuat salah satu buku ya, atau topiknya dari kriptografinya. Kriptografi ini bisa dibilang apa ya? Kayaknya bukan jarang sih, nggak banyak orang yang menulis tentang ini gitu, tentang materi kriptografi. Jadi ya kalian bisa apa sih namanya? Saingannya sedikit lah. Kalau secara originalitasnya. Oke, masuk ke materi. Di sini ada pengantar kriptografi tentang terminologinya. Jadi pada kriptografi itu ada namanya pengirim dan penerima pesan. Pengirim itu sender, penerima pesan dan receiver. Dan si pengirim ini ingin mengirim pesan yang dikirim secara aman, yaitu tidak dapat dibaca isi pesannya selain si penerimanya. Dan pada kriptografi juga ada namanya pesan, plain text, dan ciphertext. Pesan itu informasi yang dapat dibaca dimengerti maknanya. Plain text itu adalah apa sih namanya, pesan yang masih bisa dimengerti, namanya plain text. Dan ciphertext adalah pesan yang sudah dienkripsi ya, atau yang apa sih namanya, yang secara makna itu tidak bisa dimengerti seperti itu. Nah, pesan dapat berupa data atau informasi yang dikirim melalui kurir, pesan komunikasi, data dan sebagainya, atau dapat disimpan pada media ya seperti kertas, storage, OneDrive juga sama, ya, cloud storage juga sama. Nah, agar pesan tidak dapat dimengerti, maka pesan itu disajikan dalam bentuk pesan disebut ciphertext atau kriptogram. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya plain text-nya adalah uang disimpan di balik buku X. Nah, ketika di ciphertext kan atau di enkripsi, maka hasilnya seperti ini. Jadi prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Jadi prosesnya adalah ini plain text-nya, text-nya dienkripsi, ketika di ciphertext, nah ketika sampai kepada si penerima, didekripsikan kembali menjadi plain text. Gitu. Nah, proses menjadikan plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi atau encryption, dan proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text-nya disebut dekripsi atau decryption. Nah, kriptografi itu apa sih bentuknya? Kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Itu menurut Schneier.
praktisi atau pengatur kriptografi disebut kriptografer, bukan kriptografer ya, kriptografer. Lalu, nah di sini algoritma kriptografi dan kunci. Algoritma kriptografi adalah aturan untuk NC pairing dan DC pairing. Fungsi matematika yang digunakan untuk ekspresi dan deskripsi. Jadi algoritma kriptografi itu adalah fungsi matematika yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi, membalikan seperti awal ya. Dan kunci adalah parameter digunakan untuk transformasi NC pairing dan DC pairing. Nah, pada sistem kriptografi itu ada namanya algoritma kriptografi, plain text, ciphertext, dan kunci. Nah, penyadap. Nah, dalam kriptografi juga namanya penyadap ya, atau eavesdropper adalah orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Jadi ya, kalau misalkan ada yang menyadap, maksudnya ada pesan yang dikirim dengan yang telah dienkripsi, lalu ada yang mengambil. Nah, nama lainnya itu yaitu eavesdropper, apa ini ya, penggabungan ini pemusuh ya, atau adversary, intruder, interceptor, dan public guy. Lalu kriptanalis dan kriptologi. Kriptanalis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext. Nah, analis itu untuk ilmu atau seni memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Pelakunya disebut kriptanalis ya. Kalau misalnya kriptologi ilmu ya, ilmu dan seni untuk keamanan pesan. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalis. Persamanya apa? Sudah pada kriptanalis sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Yang menjadi perbedaannya, kriptografer bekerja atas legitimatis pengirim atau pesan, kalau kriptanalis bekerja atas nama penyadap yang tidak berhak. Nah, contoh secara sejarah sudah dipakai oleh tentara Sparta di Yunani pada permulaan tahun 400 sebelum Masehi ya, sesudah Masehi. SM. Mereka menggunakan alat namanya skytail. Skytail ini pita panjang dari daun papirus plus sebatang silinder ya. Pesan ditulis horizontal, baris per baris. Bila pita dilepaskan, maka huruf di dalamnya telah tersusun membentuk rahasia pesan. Untuk membaca pesan, penerima menitipkan kembali silinder yang diameternya sama dengan diameter silinder pengirim. Berarti silindernya sebagai kuncinya di sini. Nah, pengaplikasiannya. Aplikasi kriptografi, pengiriman data melalui saluran komunikasi atau penyimpanan data di dalam disk dan storage. Nah, kalau untuk yang komunikasi, data ditransmisikan oleh ciphertext, di tempat penyimpanan ciphertext dikembalikan lagi menjadi plain text. Kalau di penyimpanan, data dalam bentuk penyimpanan seperti harus disimpan dalam bentuk ciphertext. Untuk membacanya, hanya orang yang berhak akan mengembalikan ciphertext menjadi plain text-nya. Nah, kalau misalkan di Windows ada apa namanya BitLocker ya, mirip tapi berbeda. Bedanya kalau ini diacak datanya, kalau BitLocker dikunci ya. Tapi dia dikunci benar. Ini contoh yang lainnya. Dokumen itu plain text-nya. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan dengan sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Mereka adalah kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Lalu mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Nah, ketika di ciphertext menjadi huruf Latin yang tidak dapat dimengerti ya. Saya juga nggak paham bahasa apa nih tarik buahnya. Lebih ribet lagi. Jadi kembalikan seperti awal lagi.
Contohnya kalau untuk gambar, dokumen gambar plain text. Nah, ini ada gambar, terus ketika di encrypt, wah, ya dia apa nih? Jadi nggak berurutan gambar. Ada yang tahu kenapa gambarnya black and white, bukan gambarnya adalah berwarna? Nah, untuk mempermudah sih lebih tepatnya. Jadi secara apa namanya? Secara kapasitas, secara capacity ininya. Secara kapasitas dia inian kalau misalnya RGB itu besar, otomatis arraynya juga banyak. RGB kan R, G, dan B, berarti dia ada 3 dimensi. Tapi kalau black and white itu cuma 2, otomatis lebih mempermudah. Biasanya itu digunakan buat si stereografi ya. Stereografi itu menyimpan apa namanya, menyimpan pesan pada gambar. Fungsinya seperti itu. Nah, contoh lainnya seperti ada basis data bentuk database kayak Alin Jamila, Faisal M, Taufik Hidayat itu berubah seperti ini, teks. Nah, pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari fotografi kalian bisa kita dapat lihat di mesin ATM, telepon genggam di handphone, komputer di lab atau kantor, internet di bisnis, sampai ke pangkalan militer. Mungkin kalau kalian dia tanpa sadar ketika dibuka, oh seperti ini ya. Contoh apa ya? Contohnya seperti contoh kalau misalkan contoh case ya. Case-nya adalah file x4 .x4 tuh isinya dia yang main forex ya, trading. Enggak ada ya. Jadi ada file namanya x4 dan mg, ada mg file. Kalau mg file itu bisa bisa di editable, tapi yang x4 itu nggak bisa. X4 itu adalah file buat ini ya, buat indikator custom, atau dia namanya ada apa itu expert advisor ya. Jadi ketika kalau misalnya kalian buka pakai namanya apa Notepad, dia bilang Notepad atau TextPad atau text editor ya kalau di Linux, itu gambarnya ngacak. Jadi contohnya seperti itu. Nah, di sini selain untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan, personal itu digunakan untuk menangani masalah keamanan yang mencakup bukan 2 hal, tiga hal. 3 hal yaitu keabsahan, keaslian, dan anti penyangkalan. Keabsahan pengirim, hal ini berkaitan dengan keaslian pengirim. Dengan kata lain, masalah ini dapat diungkapkan sebagai pertanyaan apakah pesan yang diterima benar-benar berasal dari pengirim tersebutnya. Nah, ketika menggunakan kriptografi bisa diartikan karena si pengirim ini ingin mengirimkan suatu hal yang tidak dapat dibaca oleh orang lain. Jadi bisa dipastikan secara garis besar ya, keabsahannya bahwa ya dialah yang mengirim gitu ya. Keaslian pesannya ya, masuk ke keaslian pesannya, message authentication. Hal ini berkaitan dengan keutuhan pesannya. Data integrity, dengan kata lain, masalah ini dapat dikatakan sebagai pertanyaan apakah pesan diterima tidak mengalami perubahan atau modifikasi. Gitu ya. Jadi si pengirimnya keabsahan pengirim berarti usernya itu pasti dia, keasliannya karena di encrypt data yang tidak terlibat orang lain, dan penyangkalan repudiation, pengirim tidak dapat menyangkal bahwa dialah yang mengirim si pesan tersebut. Karena nggak mungkin juga kalau orang mau bohong buat apa kirim pakai kriptografi ya.
kecuali memang apa namanya, yang mau ngirimnya dia itu tahu, yang si pengirim ini sering sebar-sebar apa sih namanya, sharing kunci keamanannya, kunci authentication-nya, nah itu bisa jadi sih. Notasi matematikanya dalam kriptografi, C itu sama dengan ciphertext dan P itu menyediakan plain text. Nah, fungsi enkripsi E memetakan P ke C di mana E, P sama dengan C. Dan fungsi deskripsinya D mematakan C ke P di mana D sama DC sama dengan P. Lalu karena proses enkripsi kemudian dieksekusi maka proses enkripsi awal, maka kesan tersebut adalah deskripsi apa namanya DEP sama dengan P. EP ininya apa, plain text-nya apa, sama dengan dia ciphertext. Kekuatan algoritma kriptografi diukur dari banyaknya kajian yang dibutuhkan untuk memecahkan data ciphertext menjadi plain text. Kajian ini dapat ekivalen dengan waktu. Nah, jadi kalau namanya kriptografi itu semakin semakin lama, ini kan ekivalen dengan waktu ya, semakin banyak yang dikerjakan, otomatis semakin lama dikembalikan lagi ke plain text-nya. Jadi semakin bagus itu adalah semakin sulit untuk semakin sulit untuk bukan ditebak, dicoba-coba untuk maksudnya dicoba-coba untuk dienkripsikan kembali sama orang lain. Semakin banyak usaha yang diperlukan, berarti semakin banyak waktu yang dibutuhkan, maka semakin kuat kriptografinya, yang berarti semakin aman untuk menyajikan pesan. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi semakin rumit ininya, berarti otomatis semakin lama ketika semakin lama lagi untuk dienkripsinya. Gitu ya. Jika kuota kriptografi ditentukan dengan menjaga keberhasilan algoritmanya, maka algoritma kriptografi ini dinamakan algoritma restricted. Algoritmanya tidak cocok lagi untuk saat ini ya. Pada sistem kriptografi modern, kuota kriptografi itu pada kunci. Nah, kalau yang sebelumnya adalah tergantung dari algoritmanya. Jadi kalau misalkan tergantung fungsinya ya, kayak misalkan yang ciphertext yang pernah kita pelajari itu CSA cipher ya. Nah, CSA cipher yang modul mod 26 ya, mod 26 kalau nggak salah. Plus 3 modul mod 26. Nah, seperti itu yang cara cipher. Jadi itu tergantung kriptografinya. Jadi tergantung kalian banyak-banyaknya menghasilkan algoritma. Misalkan contoh tadi saya cipher, atau kalian bisa bikin sendiri dengan nama tanggal lahir kalian gitu kan. Jadi setiap angka dan huruf itu harus dikalikan tanggal lahir kalian. Misalkan tanggal lahirnya ada bulan Januari tanggal 1, tanggal 1, bulannya misalkan bulan 6, lalu tahunnya adalah 90 gitu ya. Berarti ada 1, 6, 90. Jadi dikalikan 3 kali. Nah, itu namanya algoritma restricted, tergantung dari algoritmnya. Tapi kalau yang modelnya adalah terletak pada kuncinya atau K-nya. Yang mana dari sebuah enkripsi itu K-nya itu adalah sama-sama fungsi matematika, cuman si nominalnya gitu ya. Si nominal berapa gitu. Jika ini. Jadi di mana EK sampai sama dengan enkripsi K, kuncinya dikalikan sama dengan ciphertext deskripsi K, ya C sama dengan P, seperti itu. Atau kedua fungsi ini memenuhi adalah deskripsi dengan K
EK dan P sama dengan P. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi algoritma kriptografi yang mempunyai kunci yang sama disebut simetris ya. Sistem simetris atau simetri. Jadi ada plain text, deskripsi ada K-nya berapa, hypertext K-nya berapa, di plain text semua. Nah, contohnya adalah data description standard. Dan yang kedua adalah non-atomic symmetry atau non-symmetry. Yang mana terdapat dua kunci, yaitu K1 dan K2, di mana K1 dan K2 itu tidaklah sama. Jadi misalkan ada seorang pengirim, dia punya K1 dan yang kedua si penerima, dan itu kuncinya beda. Tapi tetap menjadi bisa dibaca pesannya. Contohnya adalah ATSI ya, Request, Summer, dan Adlement. Oke. Terus ini dia mau ditanya. Udah kebayang kriptografi itu seperti apa? Udah kebayang bentuknya seperti apa ya? Dan materi ini pun bisa kalian buat untuk skripsi ya, kalau misalnya kalian mau. Misalnya untuk kalian, ya coba aja. Saya nggak tahu kalau Mas bisa atau nggak. Dulu saya pernah bantu istri saya. Kebetulan sama-sama di TI, cuma beda kerja. Jadi saya sebagai HRD, kalau saya sebagai IT di kantor. Cuman dulu kan fokus skripsinya saya pernah bantu dia untuk menyelesaikan tentang, saya lupa antara kriptografi atau steganografi sih. Itu seperti itu buat skripsinya. Jadi kalian juga bisa tuh, karena yang ngambil kriptografi itu jarang banget. Jarang. Jadi biasanya kalau kalian butuhkan ya di foto kalian bikin bukunya sekalian gitu. Tentang kriptografi apa? Karena kan membuat buku dengan membuat buku dengan bikin skripsi yang mirip-mirip ya. Mirip-mirip, maksudnya ya mirip-mirip lah. Ada landasan teorinya lah, ada langkah berpikirnya lah. Kan kalau misalnya buku juga sama, dari depan. Itu apa nih, apa masuk ke sub apanya gitu. Terus kalian bikin source code-nya, misalkan pakai Java atau pakai MATLAB yang lebih mudah. Kalau sama MATLAB itu banyak ya kalau cari di GitHub source code-nya. Atau pakai Java, yang bisa pakai Java seperti itu. Di sini ada yang paham pemrograman? Ada yang pakai Java di sini? Ada pakai .NET, Visual Basic, PHP, kalau ada HTML. Kalau ini tuh PHP tuh HTML. Nah, itu pakai HTML juga sama sih. Kita coba jadi cari di GitHub itu banyak. Ini kan udah masuk semester 4 ya. Kalau saya dulu waktu mengambil skripsi itu semester 4 saya pikir itu mengambil apa. Udah cari-cari itu, saya udah cari-cari info ke beberapa perpustakaan, saya coba cari, atau kalian coba deh perpustakaan, misalkan perpustakaan UIN gitu ya, perpustakaan UNIS, harusnya sih udah banyak di-share ya ininya, hasil-hasil skripsinya. Terus perpustakaan Gundar gitu, coba aja cari di webnya, kalau emang ada berarti udah di-share. Kalian bisa cari karena mau ngambil materi apa nih untuk skripsinya. Coba aja dibuat dari formatnya dulu deh. Kalau memang mungkin formatnya mungkin beda-beda tipis kali ya. Nggak apa-apa buat ya dulu. Dari marginnya, terus ininya, terus kalian buat bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri, bab 4, bab 5. Karena saya juga gitu sih modelnya. Saya memang belum pernah bikin skripsi, nggak pernah ini. Udah saya buat aja. Oh, ternyata ketika bikin skripsi itu
bab 1 itu pendahuluan, isinya apa sih, begini gitu. Walaupun nggak paham spesifik, ya saya buat aja dulu. Masuk ke bab 2, landasan teori. Oh, landasan teori seperti apa sih? Oh, dimasukin teori tentang yang ini, yang berhubungan dengan apa namanya, dengan skripsi yang mau kita buat gitu kan. Masuk ke bab 3, itu apa ya? Rangka berpikir, kalau nggak salah. Bab 4 itu adalah pembahasan, bab 5 baru kesimpulan. Jadi kalian buat aja. Salah bener enggaknya nggak jadi masalah, yang penting ketika itu kalian udah bisa ajuin. Gitu. Gimana? Sudah ada bayangan? Di sini Wendy, gimana mau bikin skripsi apa? Waduh, Pak, belum ada bayangan, Pak. Kalau Tegar? Tegar. Sama Pak, belum Pak. Kalau Nurul? Nggak tahu. Yes, Tadinya sih yes. niatnya mau bikin buku, tapi nggak tahu juga mau bikin apa. Nggak apa-apa, buku itu banyak loh buku. Tadinya Apa mau aja? bikin buku dari startup ini kan Nurul bikin startup. Sebenarnya niatan mau dibikin buku, tapi nggak tahu deh nanti. Jurnal udah ada, tapi jurnal bukan Nurul yang buat, tapi Nurul Oh. bantu buat. Iya, nggak apa-apa. Apa bagus. Kamu startup ini yang sama ini siap jadi apa? Ininya bidangnya bidang apa? Nurul di keuangannya, di accountingnya. Gitu. Nggak apa-apa. Memang harus kayak gitu sih. Saya kadang dulu waktu sektor itu nggak ada startup. Waktu di kampus tuh nggak ada namanya. Jadi waktu zamannya saya tuh gimana caranya lulus, habis lulus kerja, kerja di perusahaan yang bisa dibilang secara ini apa namanya, secara luasnya itu banyak tuh. Waktu dulu sih saya agak ngiri aja ya untuk yang zaman sekarang. Pengen buat, saya juga punya konsep buat startup juga sampai saat belum jalan karena waktunya nggak bisa sih, benar-benar kayaknya harus fokus dulu. Aja. Kalau Gesta udah ada ini gambaran? Ini lagi makan malam. Sampai sini dia mau ditanya sama dari kalian. Kalau misal itu, Pak, kalau misalnya aplikasi itu tuh kan kalau front end misalnya, kalau takutnya terlalu simpel tuh buat skripsi gitu. Gimana tuh, Pak? Enggak masalah sih ya, karena kan ketika kalian buat skripsi itu kan bukan berarti kalian buat satu package gitu ya. Contoh dulu di zaman saya itu namanya ada sistem informasi, apa namanya, skripsi judulnya gini, sistem informasi keuangan di PT apa, sistem informasi itu umum banget gitu ya, paling menjamur. Keuangan, sistem informasi di sekolah, biasa di perusahaan sih yang paling banyak. Jadi itu isinya apa? Tentang, tergantung nih. Ada namanya dulu itu biasanya kayak buat inventory gudang lah, buat ingin HRD lah. Itu saking umumnya gitu ya. Mereka cuman buat sistem informasi. Itu source code-nya itu sampai di mana-mana gitu ya. Di Gundam lagi, di mana dan dia pun buat gitu. Itu Gramedia juga ada tuh buku dijual namanya sistem informasi berbasis Java, ada yang Java, PHP segala macam, itu banyak. Itu nggak jadi masalah sebenarnya sih. Atau misalkan kalian cuman buat ini aja nggak jadi masalah. Atau modelnya gini, misalkan kamu mau buat SMS tapi ada kriptografinya.
Atau misalkan kamu buat apa namanya email server pakai Zimbra yang Linux itu, tapi dikasih ada kriptografinya apa gitu bro. Ada apa enkripsinya. Kalau misalkan contoh kayak WhatsApp itu kan ada enkripsinya juga gitu kan. Nah, maka dari itu apa namanya misalkan aplikasi SMS atau aplikasi chat, kira chat terlalu ini ya, paling SMS gitu kan, aplikasi SMS tapi ada kriptografinya, walaupun bisa dibilang kan udah nggak dipakai lagi gitu kan, seperti itu. Cuma kan kalau misalnya kamu bikin buat aplikasi chat itu bisa juga kayak gitu, paling ke email sih. Jadi kita akan buat setting email server, masalah itu ada attitude kalian sending email, nah, itu terencrypt semua mereka, seperti itu. Terencrypt di server, jadi kalau sampai baru ketahuan kembali. Kurang lebih sih seperti itu sih. Tapi memang saya akui dulu itu contohnya memang buat encrypt data itu, sehingga saya waktu pas zamannya sih saya waktu skripsi itu simpel doang sih, cuman hanya apa namanya bikin application, habis itu tentang kriptografi itu tentang apa, misalnya pakai RSA ataupun yang lainnya, tinggal dibuat aplikasinya ya, dan ya selesai gitu kan, ketika dibuat terus ini ya. Seperti itu, selesai, tinggal dibuat penulisannya, seperti itu. Ya memang yang paling susah adalah di bagian pembahasannya, di mana kalian juga harus paham bagaimana caranya kenapa A itu bisa jadi 25 karakter itu gimana. Apa hurufnya aneh-aneh gitu ya. Itu yang agak-agak sulitnya di situ sebenarnya. Agak-agak susah, cuman ya agak susah juga sih kalau waktunya banyak gitu ya. Kalau dimulai sekarang jadi selesai seperti itu. Atau mungkin juga nanti ketika kalian mau apa sih namanya skripsi, mungkin ada dosen pembimbing yang ngasih arahan, atau mungkin dosen pembimbing yang punya penelitian sendiri nih, komplit penelitiannya gitu. Karena dulu saya juga pernah ikut penelitian operasi itu, penelitian dosen sih, makanya lebih mudah, lebih cepat seperti itu. Mudah-mudahan coba ditanya Pak Ono yang suka banyak, Pak Ono yang suka banyak ini, suka banyak proyeknya. Gimana? Jelas semua? Baik, mau ditanya sampai sini? Ada yang mau beli bukunya, channel Limuni? Untuk harga bukunya kurang lebih 100 ribuan sih, paling murah saya dapat 105 kalau nggak salah. 105.000. Di Shopee atau beli Tokopedia. Tokopedia dari Kabupaten Tangerang ya. Kalau dibeli memang sih saya akui ketika saya waktu kuliah nggak pernah beli buku ya. saya waktu kuliah nggak pernah beli buku pas waktu skripsi aja. Saya butuh buku referensinya. Waktu saya kuliah, ya memang apa ya namanya kuliah teknologi itu kayaknya buku itu antara penting nggak penting. Cuman memang kalau untuk yang lebih mendalami memang butuh bukunya sih. Cuman pada waktu itu saya nggak pernah beli buku tuh sama sekali untuk pelajaran kuliah itu nggak pernah beli sama sekali. Pas waktu skripsi aja itu si beli 1,2 lupa saya. Waktu S2 juga sama. Oke, ada lagi mau ditanya?
karena lebih suka tugas kelompok atau tugas masing-masing. Ada yang mau jawab lebih tugas kelompok atau tugas masing-masing? Enggak ada. Lebih suka nggak ada tugas ya? Ikut lah, Pak. Kalau ada tugas saya bingung isi di situnya nanti di bagian ininya. Bagian tugas. Bagian tugasnya palingnya minimal 1 sih. Kecuali kayaknya mungkin ada lah 1, 2 kayak. Enggak 2, 4 kayaknya sih agak banyak. Yang biasanya kalau mata kuliahnya agak hitung-hitungan, biasanya tugasnya agak ya lebih ke banyak. Sebenarnya sih bukan tugas sih, latihan sih. Itu Pak tugas yang oranye Pak. Mata Wendy burem nih. Iya betul. Bukan yang oranye, yang biru. Yang oranye itu UAS. Tugas itu warna biru. Tugasnya warna biru 30%, si UAS-nya 30%, UTS-nya 25%, lalu kehadiran 15%. Memang kalau saya lihat ya ada plus minusnya sih ketika tugas itu besar ya. Tugas itu besar Bu. Dalam arti karena kan sebenarnya enaknya dari kalian ini untuk zaman saat ini ya, kuliah itu adalah online. Zaman saya kan offline. Namanya ujian ya dikasih waktunya 2 jam. Ya, kalian waktunya itu 24 jam bisa lebih. Saya nggak pernah lihat buku tuh. Kalian pasti lihat buku kan? Pasti lihat catatan kan? Kalau saya kan nggak pernah lihat catatan. Saya nggak pernah lihat catatan tuh di waktu kuliah. Alhamdulillah sih lebih suka di depan, nggak suka di belakang. Kalau di belakang dicontekin mulu soalnya. Banyak juga, Pak. Kalau di belakang tuh lebih banyak lihat orang-orang jadinya. Kalau di depan kan langsung bisa lihat dosennya doang. Iya, habis itu langsung selesai dikumpul yang pulang duluan. Itu jadi enaknya juga enaknya kalian gitu sih saat ini kuliah. Jadi sebenarnya ibarat dulu waktu saya pernah belajar di waktu di pesantren, kuliah ada nama mata kuliah, mata pelajarannya. SMP, SMA. Mata kuliah di mata pelajarannya itu kita itu ujiannya bawa buku, bukan. Jadi saking banyaknya materi itu nggak mungkin dihafal. Jadi kita harus bawa buku, namanya ada kamus gitu. Waktu kita pakai kitab namanya buku Gumarong. Jadi ketika ujian itu bawa buku ke ruang ujian yang kita cari. Ya, lumayan punya lah ternyata kalau nyari di sini. Walaupun kita bawa buku waktunya 2 jam. Tuh kalau misalnya ujian biasanya fikih sama ada namanya lagi kamus mungkin gue lipat lagi. Itu kalau dulu pas waktu ini open book tapi dikasih waktu 2 jam. Kalian open book 4 hari. Nilainya nggak bagus lagi. Nilainya ada yang ini loh. Ada yang di bawah 70, kadang suka kasihannya. Oke, sampai sini aja mau ditanya lagi. Kalau tidak ada, seakhiri kita perkuliahan kita malam hari ini. Biasanya suka ada Fajar. Fajar di kelas apa? Si Reza kelas apa Nurul? Pak Fajar kelas TI. TI ya? Si Reza? TI juga. Kenapa kalian ngambil informatika? Kenapa? Kenapa kalian ngambil jurusan informatika?
Karena kalau Nurul kan informatika lebih ke kayak desain gambar-gambar gitu. Nurul suka gambar, jadi ya udah. Gitu. Kalau yang lain ambil jurusan informatika kenapa? Sebenarnya nggak tahu itu Pak. Jadi kalau TIS itu seolah-olah saya itu baru dengar gitu Pak. Jadi kayak kenal informatika doang gitu. Oh iya, oh gitu ya. Justru saya informatika baru dengar. Yang saya tahu tuh SI sama TI doang. Ya dulu ada namanya. Dulu itu saya kan kuliah bukan di Universitas Sekolah Tinggi ya. Pertama Sekolah Tinggi STEMIK Jakarta waktu itu. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, Sekolah Tinggi STEMIK Manajemen Informatika dan Komputer, STEMIK itu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, namanya STEMIK Jakarta. Jurusannya itu adalah Teknik Komputer. Masuk ke teknik komputer itu agak-agak apa ya? Agak-agak aneh sih secara istilah gitu, baru-baru dengar. Isinya apa? Teknik komputer. Mungkin lebih ke ya ibaratnya kalau dilihat ininya ibarat teknik mesin, ini ngurus ini lebih ke komputernya sebenarnya sih gitu waktu itu. Dan memang kalau ditanya teknik komputer itu lebih intimate lagi gitu. Kalau misalnya teknik informatika tuh lebih apa sih namanya? Lebih apa ya? Kayaknya lebih umum gitu kalau saya tahu tuh. TI, SI, nah SI ini adalah saya nggak mau ambil SI kenapa dulu? Dulu itu SI itu bikin saya pusing. Pemrogramannya bikin saya pusing sampai nggak bisa tidur, sampai ke bawah mimpi. Kalau ngerjain tugasnya, kalau pernah dapat tugas, nyarinya ya memang sih bagusnya sih bagus-bagus saya sebenarnya, cuman itu aja makanya tuh lebih mengambil KTI. Nah, itu sih jadinya namanya waktu itu teknik informatika, juga teknologi informasi lebih tepatnya sih. Oke. Ada lagi yang mau ditanya yang lainnya? Kalau tidak, saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Saya semoga nggak ada yang sakit ya, karena agak naik lagi si COVID-nya. Ada yang pernah kena COVID yang Delta? Yang Omicron ada pernah kena? Udah ada yang jangan sampai. Udah ada yang pernah kena flu nggak? Nggak apa-apa. Ada yang pernah kena flu nggak di sini? Flu pilek, panas dalam. Aman Pak. Aman ya. Kalau udah berarti Omicron tuh kayaknya. Jangan sampai Pak. Soalnya saya waktu pas lagi Omicron itu saya pernah ngerasa ini sih, batuk sedikit. Swab nggak Pak? Nggak saya swab. Flu iya. Terus saya minumin Decologen apa? Nelco spesial. Saya minum Nelco spesial, saya minumin UC sehari 2 botol pagi sama sore. 3 hari kemudian udah enakan. Flu-nya berkurang. Flu-nya udah enggak, pileknya juga enggak, udah itu biasa lagi gitu aja. Dan ini lagi kalau misalnya ini coba dihantam sama vitamin C1000 sih itu 2 saya minum pagi sama ini. Cuma memang yang jadi bedanya adalah ketika kena COVID itu agak lemes gitu aja. Terus apa sih namanya, sedikit lesu lah. Sedikit selama nggak lemas biasanya bukan ini, dan biasanya kalau misalkan kalian sembuh cepat sembuhnya kemungkinan besar bukan COVID. Biasanya kalau COVID agak tergantung imun masing-masing sebenarnya, kembali lagi karena kebetulan si Omicron nggak terlalu nggak terlalu berat gejalanya, cuman itu aja.
ringan. Terus kalau kalian cepat-cepat imun pun ya bisa dibilang kedepannya COVID ya model kayak flu lah. Cuman diminumin obat apa sama vitamin apa udah selesai. Sekarang aja masih apa namanya ya masih begini sih. Tapi memang kebanyakan rata-rata di keluarga saya itu gelombang pertama kena, gelombang kedua kena, ketiga kena. Tapi orang dengan orang yang berbeda ya. Pertama saya sama ibu saya, yang kedua adalah adik saya sama apa namanya sama mbak yang apa yang kerja di sini. Keempat adalah kakak ipar sama mbaknya juga. Jadi setiap ini dapat ganti. Cuman bedanya yang ribet itu adalah yang pertama sama yang kedua. Yang ketiga nggak terlalu, cuma nyampe seminggu udah selesai. Kalau yang waktu saya itu sampai 2 minggu lebih udah ini, cuman efeknya masih ada kayak masih ada lemas, keringat dingin segala macam itu masih ada. Terus yang kedua juga 2 minggu lebih juga sama kurang lebih varian Delta. Itu sih. Oke, baik begitu. Saya kira pada malam hari ini sehat-sehat semua, juga kesehatan. Wassalamualaikum Amin, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak.